pemirsa, masih bersama kami di One on One. Kalau kita sudah bicara mengenai kans, lalu visi misi dari Bapak Lanyala Mataliti. Kali ini kita juga akan membahas soal tragedi kemanusiaan yang terjadi beberapa waktu lalu di sepak bola, termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 yang sebentar lagi akan berlangsung. Nah, Pak Nyala, kita mulai dari tragedi Kanjuruhan kemarin, suasana berduka di mana 135 nyawa melayang. Bapak sebagai mantan Ketua Umum PSSI dan kembali mencalonkan menjadi Ketua Umum PSSI, bagaimana melihat tragedi ini, Pak? Saya malah punya satu usulan ya, sebagai atas nama kemanusiaan. Kita akan membuat pada tanggal 1 Oktober itu ya menjadi hari yang mengenang kasus Kanjuruhan. Bila perlu itu menjadi hari libur nasional, kita akan usulkan, kita berharapkan kita mengenang yang para korban yang itu kita doakan bersama-sama. Satu hari itu kita menjadi hari khusus kita lah, kita empati kepada para korban itu. Kita mengingatkan kembali kepada para pecinta bola bahwa hal itu berduka untuk sepak bola kita ya Pak ya. Oke, lalu mungkin dari kacamata Bapak nih sedikit saja, sebenarnya apa sih yang salah dalam hal ini? Saya tidak bisa memberi pendapat ya, karena sekarang juga sudah berjalan di dalam persidangan. Ya kita serahkan aja kepada majelis yang menentukan, karena kalau saya ikut campur lagi nanti tambah blunder nanti. Jadi percayakan saja kepada penegak hukum yang sedang berjalan ya Pak. Tapi namanya bencana kan sewaktu-waktu dia bisa muncul. Oke, lalu tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari pagelaran besar Pak, Piala Dunia U20 di 2023. Kalau nanti Bapak terpilih menjadi Ketua Umum PSSI, ini kan pas banget nih Pak. Selanjutnya akan ada event besar Piala Dunia. Bapak ada gambaran seperti apa sih Pak untuk Piala Dunia kita nanti pertama kali? Saya insya Allah terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Saya tidak akan ngurusi Piala Dunia ya. Saya tetap akan serahkan kepada pengurusannya Pak Iwan Bule. Saya tetap menghargai kerja beliau dan Menpora, dan kita kepengurusan baru ini sifatnya hanya mensupport kalau memang diminta. Jadi kita tetap ikut mensukseskan. Dengan kata lain, ini kan banyak sekali isu ya, siapapun caketumnya, ini ada isu bahwa ini yang dicari-cari oleh para ketum PSSI ya Pak ya? Kalau saya nggak ada. Saya sama sekali, saya mau disumpah apa aja saya berani. Saya tidak ada pikiran malah untuk ke sana. Pikiran saya bagaimana caranya membersihkan sepak bola Indonesia, bagaimana kita bisa punya prestasi. Saya punya target, insya Allah di tahun 2023 ini kita harus bisa mendapatkan medali emas di SEA Games. Di tahun 2024-25 kita harus bisa jadi juara AFF. Itu target saya. Mudah-mudahan tercapai. Nah, masih bicara soal tuan rumah Piala Dunia ini, sebenarnya keuntungan apa sih Pak yang kita dapatkan dari tuan rumah tuh nantinya? Oh banyak sekali ya. Pasti semua penjuru kan melihat ke Indonesia dan banyak sekali. Dan yang pasti sekarang kan sudah ada 6 stadion ya yang diperbaiki ya, pasti diperbaiki, dan ya semua itu kan ada aturannya sendiri dari World Cup-nya bagaimana. Yang jelas kami dari pengurus baru tidak boleh ikut campur untuk melaksanakan kepanitiaan yang sudah terbentuk oleh panitia lama bersama Menpora. Kecuali kalau kita memang diminta bantuan untuk mensupport ya tetap kita akan jalan. Tapi kalau kita untuk cawe-cawe enggak ada. Berarti berjalan sebagaimana mestinya aja ya Pak ya? Tidak ada yang anggap spesial. Aja, kan sebetulnya kan Pak Iwan Bule ini kan masa
baktinya itu kan Masih sampai November. panjang ya Pak ya sesungguhnya. Masih Desember apa November. Kan harusnya masih bisa selesai dulu. Harusnya kan kongresnya nanti dulu lah. Selesaikan dulu Piala Dunia supaya beliau aja juga ada legacy ya untuk menjalankan Piala Dunia. Tapi tahu-taunya kok nggak tahu nih ada tangan jahil aja yang sengaja memperpanjang supaya dipercepat lah, supaya ada orang yang bisa ngurusin itu. Nah itu yang nggak boleh. Yang Makanya dinilai spesial ya Pak, ini kan pagelaran besar Piala Dunia. iya. Ya mungkin ada yang mau nyerobot Pak Iwan Bule kali. Mau diserobot biar dia bisa punya peran. Nah, makanya orang kayak begitu jangan dipilih. Oke. Jadi pilih? Pilih Lanyala. Baik Pak, kita flashback sedikit terkait AFF kemarin. Iya, iya. Sudah ada tim pelatih yang didatangkan dari Korea Selatan, bahkan pernah melatih juga di timnas Korea di Piala Dunia kemarin, tapi hasilnya belum maksimal, belum jadi juara nih. Gimana Pak Nyala? Harus tangan saya yang pegang pelatihnya itu baru jadi juara. Berarti Yakin dah. bagaimana tuh Pak kemarin tuh, ada yang salah kah? Atau Ada. ada yang kurang? Ada yang Apa tuh, salah. Pak Nyala? Kalau saya melihat ya mungkin karena pelatihnya ini bukan Muslim ya. Jadi ada orang waktunya sholat diterabas saja dia sholat Jumat diterabas saja latihan. Akibatnya pemain-pemain ini sudah lupa sama Tuhannya sendiri-sendiri itu. Kan akhirnya Allah nggak kasih barokah. Berarti hal ini juga penting ya Pak, bukan Harus. hanya melulu sepak bola yang diurusin Kan ya, dulu Pak, ya? Mbak Ayu kan tahu bagaimana pada saat saya menjalankan timnas, ada tim doanya, ada yang bagian sholat tahajud, ada yang bagian ngaji, ada yang bagian motong tumpeng. Kan tidak semata-mata dia langsung main begitu. Budaya-budaya timur itu yang perlu Iya, tetap dijalankan tetap kita ya Pak harus ya? jalankan itu dunia-dunia spiritual itu. Ya orang nganggep mistik-mistik, ya bukan mistik, itu doa kok. Oke. Gitu. Berarti itu hal yang penting ya Pak, jangan disepelekan dan Iya. dilupakan Pak Nyala. Betul. Oke, lalu tadi bisa dijelaskan lagi target Bapak untuk dalam waktu dekat ini jika nanti terpilih pada Februari besok? Dalam target dekat ini yang akan saya selesaikan itu adalah menyelesaikan tugas kami untuk memperbaiki federasi ini, terutama di dalam bidang administrasi, dalam tata kerja, kemudian orang-orang yang ada di dalam ini harus saya tes kembali, harus ada psikotes kembali. Iya, betul. Kayak seperti dulu. Kalau kayak gitu nanti rusak semua. Termasuk untuk exco-nya, wakil Iya. Bapak? Kalau itu kan dipilih sama voter ya, terserah sama voter. Tapi kita kan harus ada, saya teman berharap kepada para voter, jangan pilih lagi pengurus PSSI yang kemarin, yang voter sudah tahu persis kelakuannya ini nggak betul, itu jangan dipilih lagi. Sudah jangan pilih lagi. Saya kan laporannya dari para voter, kalau di luarnya mereka dia komat kamit ngerasani sekjen, ngerasani Juni, kalau di depannya terus diem, yang kayak gini-gini kan nggak usah takut-takut, ngapain takut sama Juni sama Yudis Nusi. Kalau nggak mau pilih nggak usah dipilih. Kalau dia mau ngotot mau jadi wakil ketua umum, coret aja namanya, nggak usah dipakai. Kalau sama saya nggak mau saya pakai. Berarti Bapak akan memilih tangan-tangan handal nanti yang akan Yang mengurusi milih PSSI. voter, yang milih para voter. Harapan saya voter memilih pengurus yang betul-betul bersih, sesuai dengan hati nuraninya. Jangan milih orang-orang yang sok pinter ini, sok berjasa sama sepak bola, tapi sampai sekarang sepak bola kita tambah hancur, iya kan? Ya itu. Lalu kita singgung sedikit tentang, tadi Bapak bilang bahwa akan merombak banyak, termasuk mungkin fasilitas yang ada saat ini di Indonesia, seperti stadion mungkin. Kalau Bapak melihat stadion yang ada di Indonesia ini seperti apa Pak? Dikaitkan dengan mungkin standar FIFA sesuai Ya statuta kita atau? masih kurang banyak ya. Ya memang kurang banyak, tapi ya tergantung dari, ya harapan saya sih mudah-mudahan Presiden Jokowi mau bangun stadionnya besar kan bagus. Dan ini juga salah satu program saya nanti untuk merangkul para asprof supaya dia bisa bangun setiap
setiap kota, setiap asprop itu punya satu lapangan sepak bola untuk membina anak-anak muda kita. Kemarin saya juga sempat melihat Bapak meresmikan salah satu sekolah sepak bola ya, Iya, atau lapangan? itu lapangan Di mana tuh Pak? sepak bola di Jogja. Oke. Ya, Maguwo Harjo. Maguwo Harjo. Oke. Itu menjadi salah satu Itu- langkah Bapak untuk kedepannya atau Ya, pokoknya ada asprop yang mau bikin silakan. Itu sudah ada, murah kok itu. Oke. Dengan kata lain nanti akan banyak lagi seperti itu Pak? Harus Mau di tiap nambah lagi? di tiap provinsi harus punya satu lah minimal. Oke. Harus itu untuk memajukan sepak bola ya. Itu juga bisa mendukung grassroots dari anak-anak Oh ya, otomatis. sejak dini ya Pak ya? Iya. Dan itu sebetulnya anggarannya ada itu. Cuman karena nggak ada yang kelola aja. Nggak ada yang mendorong. Kalau saya sebagai ketua DPD kan saya bisa lobby-lobby ke para menteri kan lebih gampang. Oke. Dengan kata lain mungkin sebagai ketua DPD juga bisa memanfaatkan hal-hal tersebut untuk di setiap daerah ya Pak ya? Untuk lobby-lobby, bukan memanfaatkan apanya. Kita untuk mengkoordinir para menteri untuk menjalankan Inpres nomor 3-nya Presiden. Nah itu bisa. Oke. Pak Nyala, ini menarik juga terkait dengan pembinaan Asprof di setiap daerah. Bagaimana gambaran Bapak nanti? Jadi gambaran saya itu Asprop itu harus berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang menjalankan liga. Karena itu akan menjadi industri bola, itu bisa kerjasama nanti menjadi industri bola. Jadi Asprop itu menjalankan kompetisi untuk usia muda. Nah di sini menjadi tugas utama, nanti berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta, dan swasta harus bekerja sama dengan Asprop supaya Aspropnya juga nggak nganggur, dia juga menjalankan. Dan memang harapan saya juga Asprop ini bisa bisa ikut menjalankan Inpres 03-nya 2019 miliknya Pak Presiden itu. Percepatan sepak bola itu harus bisa dijalankan oleh Asprop. Begitu. Oke. Jadi banyak ya Pak yang harus dijalani nanti ya? Iya, ya itu mungkin sekarang nggak jalan karena tidak ada yang menjembatani ini kepada gubernur, kepada menteri-menteri. Tapi kalau saya sebagai ketua DPD kan lebih gampang saya ke gubernur. Untuk melobi gubernur setiap daerah. Iya, Pak, ya? untuk menggandengkan dengan Asprop Membangun itu. Asprof Iya. tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Kita balik sedikit bahwa kemarin ada isu bahwa ada perbedaan perlakuan yang diterima para calon ketua umum termasuk Bapak nih saat mendaftarkan Pak Lanyala dengan Pak Erick Thohir nih. Bagaimana? Yang satu di ruangan, yang satu di Lorong. kantor PSSI. Tanggapan Bapak? Ya, saya biasa-biasa aja. Saya begitu diperlakukan seperti itu. Saya cuman saya berpikir separah ini ya kantor PSSI menerima kandidat ketua umum, ya toh, diterima di lorong kecil di meja satu, nggak ada kursi lagi. Coba, miris. Saya mantan ketua umum PSSI itu miris. Kok apa ya bahasa Jawanya cek nelongso nih. Cek nelongsonya ini kantor PSSI kok sampai segini. Saya dulu punya kantor PSSI yang megah, yang besar, mewah. Orang datang sana untuk selfie. Orang dari luar datang ke kantor PSSI hanya untuk foto-foto, memang sengaja berkunjung. Ini kok saya mencalonkan kok diterima di tempat ini. Saya pikir itu semua calon seperti itu. Ternyata begitu saya lihat hari Minggu, loh kok perbedaannya jauh sekali. Kok ada kandidat diterima di dalam ruangan yang mewah, yang besar, dia bisa bawa orang masuk banyak. Disitulah saya langsung merasa bahwa insya Allah saya yang menang jadi ketua umum PSSI. Di situ saya langsung terjawab, oh saya menang ketua umum PSSI. Saya yakin itu. Kenapa?
ya saya didolimi. Tapi kemarin Pak Erick Thohir juga sempat bicara terkait hal itu, Pak. Enggak, tidak ada yang spesial kok. Ya. Termasuk PSSI juga dinilai belum ada persiapan gitu ketika menerima Bapak sebagai pendaftar pertama saat itu. Ya silakan aja bilang tidak ada spesial, tapi dia sudah merasakan spesial kan. Kalau dia tidak merasakan ya dia bisa bilang gitu. Tapi buktinya begitu hari Senin orang daftar kembali lagi di lorong. Oh. Jadi kan berarti hanya orang khusus-khusus saja. Yang kayak gini nih nggak boleh ada di sepak bola. Karena sepak bola ini unik. Jangan main-main seperti ini. Nanti kalau main-main ya kita tidak akan hidup senang, ya pasti kita susah. Sepak bola ini milik rakyat, jangan dibikin main-main. Milik rakyat dan tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mengurusnya ya Pak. Ini bola loh, bundar, coba bayangin, dikejar terus ditendang, gimana? Jadi tidak semudah yang kita lihat ya Pak ya? Iya, kalau orang ngerti spiritual dia akan melihat dengan mata hatinya. Ini apa maksudnya ini? Bolanya bundar, dikejar, habis dikejar ditendang lagi, dikejar lagi, ditendang lagi. Tapi bisa bikin orang bersatu. Apa maksudnya ini? Terima kasih Pak Nyala atas waktunya sudah memberikan banyak sekali cerita terkait jelang Kongres luar biasa PSSI nanti. Semoga nanti bisa memberikan yang terbaik bagi sepak bola kita. Ya pemirsa, demikian bincang spesial kita dengan calon Ketua Umum PSSI, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Beliau sangat optimis untuk bisa menjadi Ketua Umum PSSI di periode 2023-2027. Akhir kata, saya Raditya Ayu beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam, sampai jumpa.